Ya, pemirsa setelah cukup lama mangkir dari pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB hari ini ditangkap oleh KPK. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio BTV Gatot Subroto, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Kurniawan Adi Nugroho. Selamat sore Pak Kurniawan, terima kasih. Selamat sore. Anda sudah berkenan untuk datang hadir langsung di sini di studio BTV. Terima kasih kembali. Dan pemirsa kami juga terhubung secara virtual secara telekonferensi dengan Komisioner KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang. Selamat sore Pak Saud. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik, Pak Saud, terima kasih. Anda juga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Pak Saud terlebih dulu. Pak Saud, hari ini kita tahu KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB setelah kita ketahui bersama-sama sempat mangkir, lalu kemudian meminta pemeriksaan kesehatan di kediamannya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Saud? Ya, kalau dari sisi manajemen itu sangat inefisien ya. Upaya ini jangan kelihatan penuh dengan kalau saya katakan sih seperti drama ya. Padahal bisa dibuat simpel, sederhana. Kalau kita mulai dari bicara September, begitu dia diyakini bahwa yang bersangkutan memang memiliki dua bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan. Kemudian itu bertele-tele sampai kemudian masuk ke tahun 2023 ini, yang menurut saya drama yang saya masukkan tadi itu semestinya tidak bisa atau tidak perlu terjadi kalau umpamanya dari awal KPK saat ini memiliki strategi yang baik, yang perform, yang direncanakan, yang menurut saya mereka sebenarnya punya kapabilitas untuk itu. Tetapi saya nggak tahu mungkin di dalam situasinya seperti apa sehingga kemudian orang-orang lapangan kok kesannya seperti nggak punya pengalaman untuk menangkap seorang seorang gubernur yang di ujung pulau sana. Pada bagian lain kan kita punya pengalaman untuk kasus-kasus yang lebih sulit dari ini gitu, dan lebih high profile daripada ini gitu ya. Katakanlah ada unsur-unsur sosiologi dan seterusnya yang lebih kompleks dibandingkan dengan unsur yang lain. Tapi biasanya kan karena ini politik, biasanya yang paling besar itu hambatannya itu kan di politik. Tapi politik itu kan sebenarnya tidak terlalu ya gitu ya, dan kemudian dari awal bahkan pimpinan partai politiknya sudah mengasih sinyal bahwa mereka akan memberikan hak sepenuhnya kepada KPK di dalam melakukan penindakan, sehingga saya katakan drama tadi menjadi inefisien dalam pemberantasan korupsi. Bolak-balik biaya pesawatnya aja udah berapa itu coba ya kan, kemarin pimpinannya ke sana berangkat gitu, terus kemudian bolak-balik lagi. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa memberantas korupsi itu kalau tidak mempunyai konsep yang baik, tidak mempunyai taktis dan strategi yang baik, tidak mempunyai sustainability dalam menyusun rencana operasi penyelidikan sampai penyidikan sampai penuntutan, ya akhirnya negara ya mengalami kerugian seperti ini. Ruginya banyak, rugi politik, rugi sosial, ya masyarakatnya juga seperti itu. Akhirnya mereka merasa cinta sama pemimpinnya dengan cara yang belum tepat gitu, sehingga kemudian ke depan ini sebenarnya tidak mesti terjadi lagi gitu. Baik. Tapi bisa jadi ini mungkin karena undang-undang KPK-nya diganti ya. Baik. Mungkin itu. Baik, saya konfirmasi ke Pak Kurniawan. Kalau tadi Pak Saud sempat menyampaikan ada drama di sini, Anda melihat juga drama di sini atau justru makin melihat ini sebagai bentuk kehati-hatian KPK begitu dalam mengambil sikap? Ya, hati-hati itu kan sebenarnya hanya bahasa halus dari ngeles kan, kan seperti itu. Sebenarnya kalau di KUHAP-nya sendiri 2 kali panggilan nggak datang perintah bawa paksa. Oke. Udah gitu aja. Jadi kalau misalkan dia tetapkan tersangka September, sampai sekarang itu sekitar 4-5 bulan. Udah terlalu lama. Sebulan panggilan 1, panggilan 2, katakanlah 2 bulan berikutnya. Panggilan 3 nggak datang perintah bawa paksa. Udah dari dulu harusnya dilakukan. Gitu loh. Nggak harus sekarang baru kemudian jadi seperti ini dan harus bolak-balik. Nggak ada kewajiban pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik di tempat tersangka. Yang ada adalah, dan itu umum terjadi, pemeriksaan baik saksi maupun tersangka di tempatnya si penyidik. Oke, tadi Pak Saud sempat menyampaikan bahwa jangan-jangan ini terjadi karena ada undang-undang KPK yang dirubah. Anda sepakat seperti itu atau tidak, Pak Kurniawan? Nggak ada hubungannya dengan perubahan undang-undang KPK, karena itu kan soal-soal teknis dan itu sudah biasa dilakukan oleh KPK. Saya melihatnya malah justru
ada sesuatu yang aneh di KPK dalam konteks ini. Apa yang Anda identifikasi, keanehan apa ini? Apakah ada tekanan-tekanan atau malah justru ada deal-deal tertentu itu yang kita nggak tahu, dan menurut saya memang KPK perlu mengklarifikasi ini. Kenapa proses penyidikannya menjadi sangat lama misalnya, sementara di kasus-kasus yang lain itu bisa sangat cepat. Kalau soal kericuan di masyarakat, di publik segala macam, itu udah biasa, bahkan ada yang penyidik yang diancam dengan senjata di Kalimantan misalnya, itu hal yang biasa. Jadi jangan kemudian menjadikan alasan-alasan yang sebenarnya itu hal yang biasa dan sudah bisa diantisipasi, tetapi kemudian dijadikan alasan untuk sebenarnya menutupi ketidakprofesionalan atau ngeles. Kalau Anda justru melihat ada dugaan tekanan-tekanan ke kubu KPK. Saya coba konfirmasi ke Pak Saud sebagai SKPK. KPK kita tahu Pak Saud ini adalah sebuah lembaga yang boleh dikatakan super power begitu ya. Mungkinkah kemudian ada tekanan-tekanan tersendiri kepada KPK? Ya, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa tekanan-tekanan itu independensinya itu menjadi tidak sekuat sebelum undang-undang sebelumnya itu, Mas. Ya, kita punya diskusi itu. Jadi mereka independensinya keganggu karena sekarang dia ASN, ya kan? Kalau dulu mah nggak ada urusan, mau merah, putih, biru gitu, nggak ada urusan sama eksekutif gitu. Saat ini dia di bawah eksekutif, jadi semakin lemah. Ya, mungkin ditelepon aja takut gitu loh, kira-kira gitu, Mas. Baik. Ada kesepahaman setidaknya dari sini ya. Kalau Pak Kurniawan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Said. Kita melihat memang ada kondisi KPK yang sekarang itu sangat menurun. Ada semacam ketidakberanian untuk melakukan tindakan. Ini agak berbeda dengan sebelumnya yang cukup tegas, dan mereka udah nggak mau tahu. Urusannya adalah ini merah putih, titik. Baik. Apa yang kemudian perlu dilakukan agar KPK kembali menjadi institusi yang lurus dan begitu kuat dalam mengambil sikap? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Pak Kurniawan ditahan dulu, Pak Saud ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita